Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen paling bahagia bagi umat Islam. Akan tetapi bukan berarti momen tersebut kita harus larut dalam kegembiraan sehingga lalai untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bersukacita saat Idul Fitri, akan tetapi jangan sampai membuat diri ini lupa untuk beribadah pada hari tersebut. Berikut adalah 8 amalan sunnah yang bisa kita amalkan pada Hari Raya Idul Fitri. Amalan pertama adalah melaksanakan sholat id, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini sangat dianjurkan saat Hari Raya Idul Fitri. Hukum sholat ini adalah sunnah muakkad atau artinya sangat disunahkan, bahkan sejak tahun kedua Hijriah. Rasulullah sendiri selalu melaksanakannya sampai beliau wafat. Kemudian amalan yang kedua adalah mandi. Sunnah untuk mandi, baik bagi laki-laki ataupun perempuan saat Idul Fitri, termasuk juga bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Waktunya dimulai sejak tengah malam sampai pada esok harinya pada saat matahari terbenam. Selanjutnya adalah amalan yang ketiga, yaitu menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, hatinya tidak akan mati saat banyak orang yang telah mati hatinya. Ada 3 pendapat terkait cara menghidupkan malam Idul Fitri ini. Pertama adalah kegiatan ibadah yang lebih dominan. Kedua adalah cukup dengan ibadah sesaat. Dan yang ketiga hanya dengan sholat isya berjamaah dan bertekad sholat subuh berjamaah pula. Kemudian amalan yang keempat adalah memperbanyak takbir. Sunnah untuk memperbanyak takbir saat Idul Fitri ini dimulai dari terbenamnya matahari pada 1 Syawal hingga takbiratul ihram imam yang berjamaah pada hari berikutnya, ataupun juga bagi yang takbiratul ihramnya sendiri. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa waktunya habis saat masuk sholat id yang dianjurkan, atau kira-kira saat matahari naik 1 tombak, baik imam sudah melaksanakan takbiratul ihram maupun saat imam belum melaksanakan takbiratul ihram. Selanjutnya amalan yang kelima adalah makan sebelum berangkat sholat id. Sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat id, seseorang dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Orang yang meninggalkan anjuran ini hukumnya adalah makruh. Kemudian amalan yang keenam adalah membedakan rute pulang dan pergi saat sholat id. Dianjurkan rute pulang sholat id dibedakan dengan rute ketika berangkat. Rute keberangkatan juga dianjurkan agar lebih panjang dari rute pulang. Di antara faedahnya adalah supaya memperoleh lebih banyak pahala dalam perjalanan ibadah. Kemudian selanjutnya adalah amalan yang ketujuh, yaitu berhias. Umat muslim dianjurkan berhias sebagai bentuk ekspresi bahagia pada hari Idul Fitri. Cara berhiasnya seperti dengan memotong kuku, mandi, mengenakan parfum, dan mengenakan pakaian terbaik. Dianjurkan pakaian berwarna putih. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan selamat Idul Fitri atau tahinah dianjurkan pada momen ini. Contohnya dengan ucapan Selamat Idul Fitri 1440 sekian Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, dan sebagainya. Dan tadi adalah 8 amalan sunnah yang bisa kita laksanakan saat Hari Raya Idul Fitri. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari diri saya sendiri, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.